Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dari segala-galanya nikmat Islam, nikmat ihsan, bahkan nikmat iman, sehingga kita sampai sekarang ini masih bisa menikmati bulan Ramadan. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya selalu mendapatkan syafaat beliau hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, menjadi seorang mukmin sejati butuh sebuah proses dan juga perjuangan. Bukan hanya dari mulut, tetapi harus kita terapkan. Maka dari itu kita akan melewati banyak sekali rintangan maupun godaan. Untuk itu kita perlu tahu apa saja ciri-ciri agar kita bisa mengusahakan menjadi seorang mukmin yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hadirin rahimakumullah, dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai 3 menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman. Terdapat 3 ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang apabila nama Allah disebutkan, hatinya bergetar. Terdapat 2 alasan mengapa hatinya bergetar. Yang pertama, karena saking cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang kedua, karena saking takutnya ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena teman-teman, sesungguhnya kita pernah jatuh cinta dan juga berpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ruh. Sebagaimana ketika kita jatuh cinta, kita seperti merindukan kehadiran Allah, sehingga ketika nama Allah disebutkan, kita sudah bergetar hatinya. Kemudian kita pernah berpisah dari Allah. Kita bergetar hatinya mendengar nama Allah karena sadar sudah melakukan banyak sekali kesalahan, sehingga kita sangat takut ketika hanya mendengar nama Allah saja. Sebagaimana kita jatuh cinta dengan seseorang, kedua hal ini mendorong untuk berbuat lebih baik dan juga memperbaiki diri sendiri sesuai dengan kemauan yang kita cintai. Dalam artian di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja ini dari kita sendiri yang menjawab apakah hati ini sudah bergetar jika disebut asma Allah. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, keimanannya semakin kuat. Ayat-ayat Allah di sini ada 2 bentuknya, teman-teman. Yang pertama, ada qauliyah, yaitu Al-Qur'anul Karim yang tertulis, yang dimana bagi orang awam, cara mengimaninya adalah dengan cara membaca, memahami isinya, dan juga mengamalkannya. Kemudian bagi orang akademisi ilmuwan, selain mereka mengikuti cara-cara orang awam, mereka juga melakukan riset untuk nantinya dijadikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian bentuk ayat Allah yang kedua adalah kauniyah, alam semesta ciptaan Allah bahkan ada di diri kita sendiri. Beberapa tahun lalu kita dilanda dengan virus corona yang dimana sangat membawa cobaan bagi seluruh umat manusia. Maka kita harus memperkuat iman dan memperbanyak amal soleh kita. Kemudian merubah pada diri kita sendiri. Contohnya, melemahnya kondisi fisik kita. Kemudian ingatan kita semakin berkurang. Artinya apa, teman-teman? Semua tanda-tanda itu menandakan bahwa kita semua akan hancur dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus memperbanyak amal ibadah, amal soleh, dan memperkuat iman kita. Kemudian yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepadanya lah kita bertawakal. Tawakal apa sih artinya, teman-teman? Tawakal
pertama itu kita menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar. Bukan hanya menyerahkan semata-mata kepada Allah, tapi kita berusaha sungguh-sungguh terlebih dahulu. Dan tawakal itu bukan hanya berdiam diri, tetapi kita juga melakukan sesuatu. Apa sih yang kita lakukan saat sedang bertawakal? Yang pertama, ada sholat. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 3 dijelaskan, alladzina yuqimuna sholat, orang-orang yang mengerjakan sholat, dan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan yang menginfakkan sebagian rezeki yang mereka miliki. Begitu. Jadi, apa saja sih imbalan yang akan kita dapatkan setelah kita melaksanakan 3 poin yang saya sebutkan tadi? Terdapat pada Quran surat Al-Anfal ayat 4. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajah inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Yang pertama, lahum darajat inda rabbihim. Kita akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah. Masya Allah. Siapa sih yang gak mau mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah? Kemudian, yang kedua, wa maghfiratu wa rizqun karim. Mendapatkan rizki yang mulia. Setelah kita melakukan 3 poin yang saya sebutkan tadi, kita akan mendapatkan 2 hal ini. Maka dari itu kita harus memperbanyak amal saleh dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.